Hai teman-teman, kembali lagi di channel Pendapat Joseph. Hari ini review pertandingan Roma melawan Bologna. Bologna Roma melawan Bologna, Bologna melawan Roma. Yang akan kalau nggak salah diselenggarakan di kandang Bologna dengan kekuatan tim yang sebenarnya sama-sama cukup timpang. Bologna tanpa Lukas Trokowski, mantan pemain Roma, tanpa Nicolo Castali, tanpa Bernardeschi, mereka akan cukup kewalahan di lini belakang, sedikit kewalahan, terutama kiper dan bek tengahnya, dan sisi pemuncak kebuntuan dari beberapa skema yang dijalankan pelatih. Tetapi yang jadi good point di Bologna adalah Vincenzo Italiano tidak punya masalah apapun terhadap dari sisi kubu manajemen, hingga mereka bisa berjalan secara baik. Berbeda halnya dengan Roma. Ya, di balik cedera, Pellegrini cedera, Ferguson cedera, Dovi cedera, tapi malah bisa siap. Lini kreatif masih gitu-gitu aja, belum ada perubahan yang secara mendetail, meskipun kita akan ditambah dengan Resci yang cedera, dan juga bagaimana membuat tim ini atraktif di menit-menit terakhir. Itu beban mentalnya si Gasperini. Sekali lagi, dia kalau ngomongin taktik, sulit untuk melakukan revolusi taktik di menit terakhir, pasang di kepala, sulit untuk melakukannya, karena lebih ke masalah psikologis. Ini sama waktu bagaimana De Rossi sering kalah seri di menit-menit di pekan-pekan terakhir. Ditambah banyak pemain cedera, ditambah dari satu sisi perpecahan dari 4 kubu manajemen yang cuma ngamatin doang, sekaligus pemilik. Gasperini berseri tegang sama Ranieri, terus ada Mascara. Ya 4 kubu ini ya akan menambah perharap. Mungkin di satu sisi kalian membela Gasperini ya, tapi cuma sudah mengingatkan doang. Apapun yang terjadi, Ranieri lebih punya pengalaman dibanding Mascara dan Gasperini. Gasperini boleh punya pegang Europa League, tapi kalau berbicara hebat-hebatan menyelamatkan tim, terkhusus Roma, bisa dibilang Gasperini belum bisa selevelnya Ranieri, terutama bagaimana memegang psikologis tim. Itu terbukti musim ini. Nah, kembali lagi ke segi permainan, saya sudah 5-7 kali nonton Bologna. Ini tim, terutama pelatihnya, nggak terlalu mementingkan psikologis, tetapi dia memang ada 1-2 nama yang kalian bisa lihat di susunan komposisi pelatihnya yang bisa menangani psikologis tim. Nah, Vincenzo Italiano, waktu kita lihat di Fiorentina, itu pelatih yang
lebih meragamkan sisi taktik. Hampir sama sama Gasperini dengan kekuatan yang kemarin menggondol di Coppa Italia. Sekarang timnya ya ups and down, tetapi ya di satu sisi ya stabil di angka ya di situ bisa dibilang di situ-situ saja, tetapi ya sesuai dengan komposisi pemain yang dia punya. Dia menjadi hulu ledak, di satu sisi bisa dia permainannya biasa aja. Sedangkan Roma dari sisi manajemennya begitu, dari sisi pelatih cukup was-was, manajemen juga was-was, komposisi pemain ada cedera, ada yang juga develop, dan ada dari sisi ketidakpercayaan. Itu menjadikan warna yang berbeda bagi pertemuan kedua tim. Oke, Roma pernah menang di pekan pertama, tapi ingat, pekan pertama bukan salah satu ukuran yang sahih. Kita lihat di dua pertemuan di Europa League, bagaimana Bologna menguasai pertandingan, bagaimana Bernardeschi menjadi tumpuan. Antitesisnya di Roma itu cuma ada Pellegrini tapi cedera. Itu sudah terbukti di dua pertandingan di Europa League. Romanisti nggak boleh ngeles gimana-mana. Yes, Pellegrini inu. Tapi kunciannya di pertandingan kemarin yang bisa kita lihat adalah Pellegrini cedera. Salah satu opsi yang bisa dikeluarkan Gasperini terakhir ini adalah bagaimana nih satu tim bisa sedikit bisa mencuri 1-2 menit atau 15 menit permainan tim untuk mengeluarkan potensi terbaiknya secara maksimal. Meskipun secara kreativitas dua tim ini lagi cedera pemainnya, dua pemain kreatifnya. Opsinya adalah opsi alternatif. Nah, kedua porti alternatif ini akan diadu. Meskipun memang Bologna lebih di atas angin dari beberapa faktor, kestabilan tim, kemampuan pelatih Vincenzo Italiano dalam meramu tim yang di saat-saat kritis lebih bisa memberikan angin segar ketimbang di kubu Roma. Meskipun ada Gasperini yang pelatih yang mengeluarkan sisi atraktif ya, tapi dia saya prediksi akan kesulitan. Meskipun peluang tetap ada, tetapi ya kalau banyakkan lari tapi tidak bisa membuat lawan melakukan kesalahan, tidak bisa menarik tim ya, menarik perhatian ya sulit. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika suka silakan like video ini, subscribe pendapat Joseph. Jika ada kritik saran komentar, jika Anda ingin berinvestasi, tunggu dulu. Terima kasih, sampai jumpa.